Halo, selamat datang kembali di One Research. Jadi di episode kali ini kita akan bahas saham yang kemarin ya sedang diakuisisi oleh Jarum Group ya. Jadi sahamnya apa? Mungkin kita akan coba bahas di next slide ya. Nah, sebelum itu saya ingin ucapkan selamat ya buat teman-teman yang beli ya beberapa saham yang sudah saya bahas. Di sini saya sempat bahas ini ya, saham yang sedang diakuisisi oleh Sultan Kalimantan. Ini adalah saham TB ya, buat teman-teman yang belum lihat, mungkin bisa lihat video saya terkait dengan bahas saham TB. Saya bilang bahwa waktu itu sahamnya masih di 700-an, mungkin saya bilang waktu itu sahamnya mungkin akan turun terlebih dahulu ya. Ketika udah payment MTO, sahamnya baru bisa naik, dan kebetulan payment MTO-nya itu tanggal 16 kemarin, jadi TB-nya baru naik di minggu ini. Terus juga WiFi bahkan saya bahas 2 kali untuk WiFi ya. Karena memang WiFi ini menurut saya sangat potensial untuk jadi saham investing ke depannya. Terus ini juga ada saham value investing. Ini juga naik agak lumayan ya. Ini saham MBSS ya. Waktu saya bahas masih 1.300-an. Kemarin ya sempat 1.800-an. Jadi saya ucapkan selamat buat yang membeli saham-saham yang kita udah bahas kemarin ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ke pembahasan ya. Di topik kita pada kali ini adalah saham data ya, atau ramalan abadi ya. Jadi saham data ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan juga jasa terkait dengan IT ya. Nah, di perusahaannya ini memiliki beberapa anak usaha ya. Mungkin bisa baca aja ya anak usahanya apa aja. Terus perusahaannya ini memiliki beberapa ini ya jaringan atau topologinya ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca aja. Ini saya ambil dari public expose-nya data ya. Cuma di sini ada yang saya mau highlight ya terkait dengan si data ini, bahwa dia ini habis diakuisisi ya oleh anak usahanya Jarum, yaitu i4T ya. Jadi setelah diakuisisi, i4T ini mengambil 40% ya, 40% dari total saham yang dimiliki oleh pengendali sebelumnya. Nah, saat ini kalau kita lihat dari segi jumlah investornya ya, dari jumlah investornya sendiri kita lihat ini cukup banyak ya. Untuk saham yang mau diakuisisi ini di kisaran 1.000 terakhir ya, bulan Juni ini 1.300-an. Terus kalau kita lihat juga dari komposisi shareholdernya, ini individual investornya itu 24% ya, ini termasuk dari Pak Joni ya. Termasuk Pak Joni ini masuk ke sini, mungkin kalau kita hapus Pak Joninya, mungkin di kisaran 19% itu investor individual realnya ya. Nah, di sini karena dia sekarang sedang proses MTO, saya nggak tahu ya apakah nanti si i4T ini akan mengambil kepemilikan dari investor-investor sebelumnya. Ini kan ada Vera Wahyudi Singgih Wong ya. Ini apakah nanti ketika MTO dia juga lepas juga ke i4T? Kita nggak tahu. Cuma di sini kita akan cari pola beberapa saham-saham yang bukan MTO ya. Nah, ini ya. Ini ya kita cari pola saham-saham yang setelah diakuisisi oleh grup Jarum ya. Jadi grup Jarum itu sering akuisisi perusahaan-perusahaan ini. Salah satunya ada saham SUPR ya. SUPR itu diakuisisi Jarum ya di tahun 2021. Terus setelah MTO-nya dia, sahamnya itu naik lumayan tinggi ya. Ini kan MTO-nya selesaikan tahun 2021 dan sahamnya ini ya dari awal tahun 2022 ya, ini sahamnya naik lumayan tinggi ya. Ini kan kalau kita lihat sahamnya kan naik ya. Ini dari harga 15.000 naik sampai ke 70.000. Jadi naiknya itu sangat signifikan karena memang setelah MTO itu sahamnya kering ya. Terus juga ada saham IBST ya. IBST ini juga diakuisisi oleh i4T ya.
I4T ini juga yang akuisisi data tadi. Nah, si I4T ini dia akuisisi si IBST, terus melakukan tender offer itu di harga 4.067 ya. Habis itu kalau kita lihat pergerakan sahamnya sempat naik ya 22%. Ini cukup lumayan ya untuk kita perhatikan ke depannya. Nah, untuk saat ini yang terakhir kemarin ini yang saya bahas di 3 bulan lalu ya, di video 3 bulan lalu, ini saham TB ya. Saham TB diakuisisi oleh Haji Isam, dan setelah payment ya, tanggal paymentnya 16, ini sahamnya naik lumayan 40% lebih. Jadi ini menjadi suatu momentum yang menarik ya untuk kita perhatikan saham-saham yang sedang melakukan tender offer seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat Ramalan Abadi kan atau data kan sekarang lagi proses tender offer ya. Proses tender offernya dia itu di harga 974. 974 itu harga di bawah harga market ya, harga market. Sekarang data itu di 1400-an. Secara logika itu tender offernya ini akan tidak menarik ya, karena secara investor retail pasti kan dia kan mending hold data ya, atau jual di market aja, ngapain ikut MTO ya. Cuman kan kita nggak tahu dari investor besarnya data ya, khususnya tadi di komponen pemegang sahamnya kan masih ada sisa 40% saham yang dipegang oleh pengendali lamanya ya. Kalau misalkan nanti pengendali lamanya emang lepas waktu MTO ini, nah ini mungkin data mungkin lebih berbeda ya. Mungkin datanya bisa lebih menarik ke depannya. Cuman kita nggak tahu ya, kita bisa tahu apakah nanti si investor lamanya lepas apa enggak itu setelah payment ya, setelah payment dari MTO-nya ini keluar, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat data, ini kan dia berakhirnya tender offer-nya adalah tanggal 30 Juli ya, tahun 2025. Nah, untuk data sendiri, sebenarnya ada beberapa case MTO itu ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Gagal dan berhasil itu dalam artian kalau misalkan berhasil sahamnya naik, kalau misalkan gagal itu turun. Cuman di sini saya mengambil sudut pandang kalau misalkan kita sebagai investor ya, investor yang sedang mencari keuntungan. Nah, seperti contoh itu saya amati itu Link ya, saham LINK ya. Saham Link itu sempat MTO di harga atas, habis MTO itu turun. Nah, apakah data nanti akan menjadi saham yang sama kayak Link, atau mungkin saham yang sama dengan saudara-saudara yang lainnya ya, atau SUPR atau IBST, itu kita bisa lihat ketika udah mendekati payment date. Jadi ketika payment date-nya ini sahamnya ini menarik, ada yang akumulasi ya, berarti potensi sahamnya ini yang pengendali lamanya itu memang lepas ke I4T seperti itu. Cuman kalau misalkan mendekati payment ini sahamnya malah turun ya, nah itu perlu kita pertanyakan lagi ke depannya data ini menarik apa enggak, seperti itu. Oke, mungkin dari saya disclaimer bahwa informasi ini adalah informasi yang istilahnya masih belum tentu kedepannya akan seperti apa. Jadi teman-teman bisa analisa kembali terkait dengan apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Buat yang tertarik menjadi nasabah One Stop Research bisa WA aja di 0811 888 4657. Oke ya, sampai jumpa di next video.